Ya, oke. Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya akan mengadakan sesi 60 menit ya untuk pengenalan TOEFL dan memperkenalkan bagaimana caranya atau mekanisme ya pengerjaan TOEFL yang akan kalian semua kerjakan. Kalau nggak salah kita start hari ini kah? Oke, tesnya hari Sabtu ya, mohon maaf karena saya belum mengetahui untuk tesnya kapan ya. Penyelenggaraan tesnya Sabtu, jadi hari ini kita akan sedikit memperkenalkan apa sih itu TOEFL, kemudian trialnya seperti apa nanti saya akan mencoba, dan nanti di akhir dari pertemuan ini selama 60 menit nanti Anda bisa mencoba sendiri ya, supaya besok hari Sabtu ketika pelaksanaan hariannya tidak bingung ya, karena nanti mungkin kalau misalkan apabila Anda sekalian masih bingung, Anda bisa menanyakan di grup ya. Oke, walaupun hari ini saya akan memperjelaskan insya Allah sejelas-jelasnya ya. Oke, nah kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya kan. Nah, question and answer. Nanti kalau misalkan Anda sekalian memiliki pertanyaan seputar dengan TOEFL atau apapun itu ya berhubungan dengan ujian TOEFL ini, Anda bisa mempertanyakan kepada saya. Semoga saya bisa menjawabnya, tapi kalau tidak, itu akan menjadi PR buat saya. Oke, nah kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi yang pertama di sini saya ingin memperkenalkan apa sih itu TOEFL. Saya yakin Anda sekalian mungkin ada yang sudah pernah mengerjakan TOEFL ya. Jadi TOEFL itu sendiri di sini sebagai syarat formal ya dalam pendidikan. Jadi kalau misalkan Anda kayak mau lulus universitas atau misalkan mau melanjutkan kuliah ke luar negeri ya, bekerja ke luar negeri, itu biasanya yang diwajibkan sertifikatnya adalah sertifikat TOEFL. Nah, TOEFL sendiri itu kayak gimana sih? Kayak penilaian dasar Anda dalam memahami bahasa Inggris. Sejauh mana sih pemahaman Anda sebagai orang Indonesia terhadap bahasa yang akan digunakan di negara luar. Nah, seperti itu. Jadi tolak ukurnya. Nah, di sini sebenarnya ada berbagai macam TOEFL. Nah, tapi bukan macamnya itu TOEFL A, TOEFL B, tidak. Jadi jenis pelaksanaannya ya kan. Nah, kalau zaman dulu kita masih yang awal-awal baru masuk TOEFL, kita paper base. Jadi namanya PBT, paper based test. Jadi ngerjainnya menggunakan buku, kemudian Bapak Ibu sekalian menghitamkan kertas. Nah, itu dinamakan paper base. Jadi berdasarkan buku dan kita mengerjakannya di selembar kertas. Dengan catatan soal tidak boleh dicoret-coret. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah IBT. IBT ini adalah Internet Based Test. Nah, yang ketiga adalah CBT, Computer Based Test. Nah, apa sih bedanya IBT dengan CBT dan bagaimana juga dengan paper based? Nah, perbedaannya adalah di yang pertama mungkin bisa dibilang kayak jenis soal. Karena kalau jumlah soal saya rasa semuanya sama ya. Totalnya kalau nggak salah sekitar 140 soal ya kan, nanti dibagi-bagi, saya akan memberitahukannya nanti. Nah, bedanya apa kalau paper base gitu kan. Nah, itu agak lumayan pembagian dalam jenis soalnya ya, itu lebih banyak di paper. Nah, kemudian kalau IBT dengan CBT ya kan, kalau IBT itu karena berdasarkan based on internet ya. Jadi misalkan contoh nih, Bapak Ibu, aduh saya nomor sekian. Apa gue ke? Oke, ada sedikit gangguan ya. Bisa saya Oke, nah jadi kalau misalkan ya oke. Nah, jadi kalau misalkan ya kalau IBT itu karena misalkan berdasarkan internet. Contohnya misalkan aduh Bapak Ibu, misalkan kok saya nomor sekian bingung nih jawabannya yang mana. Nah, itu bisa dilompati.
ya bisa dilompati, nanti aja deh balik lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Bisa karena ini berdasarkan internet. Kemudian kalau CBT itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan Anda mengerjakan nomor 2 ya, bisa tidak bisa Anda harus menjawab. Itu bedanya CBT dengan IBT. Tapi syaratnya adalah semua tes TOEFL ya, semua tes TOEFL itu harus ada batas waktunya. Jadi totalnya adalah 2 jam dalam mengerjakan. Jadi selesai tidak selesai 2 jam itu akan stop, tidak boleh melanjutkan lagi. Nah, jadi kalau misalkan saya agak ini ya, kalau IBT itu memang enak sih, Bapak Ibu bisa mengulang kembali dan seperti itu terus ya. Tetapi permasalahannya nanti waktunya habis untuk mengulang-ulang dari nomor yang sama. Itu lemahnya IBT di situ. Tapi kalau CBT tetap satu kali mendengarkan gitu kan, udah tidak bisa mengulang lagi dan harus dikerjakan pada saat itu. Jadi tidak bisa nanti balik lagi ke soal nomor ini, tidak bisa. Itu computer based ya. Jadi itu ada 3 ya. Nah, paper, kemudian internet, sama komputer. Itu jenisnya. Nah, yang membedakan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah saya kegunaannya tadi kan sudah ya. Nah, langsung saja. Saya akan langsung memperkenalkan. Jadi kalau misalkan TOEFL itu ada 3 jenis ya, yang harus kalian kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu yang kira-kira ingin berbicara ya, ini bisa di-mute dulu supaya tidak mengganggu yang lainnya ya. Oke. Ya, mohon maaf Nur Ahmaliyah ya, Miss Nur Ahmaliyah. Ini mungkin ada yang baru bergabung tapi lupa di-mute. Oke. Ya, mohon maaf ya. Oke, nah jadi ada 3 bagian TOEFL yang harus nanti Anda sekalian kerjakan. Yang bagian pertama adalah listening. Nah, listening ini kalau di IBT atau CBT ya, itu hanya ada 2 macam bagian soal. Yang bagian pertama adalah short conversation, yang bagian kedua adalah long conversation. Ya, nah, jadi cuma ada 2 nih. Jadi bagian pertama adalah short, yang kedua adalah long. Nah, oke. Nah, itu di internet sama CBT. Tapi kalau di paper ya, kalau di paper itu ada 3. Yang satu lagi tambahannya adalah talks. Talks ini adalah monolog ya. Jadi satu orang berbicara, tapi yang dibaca itu atau dia berbicara tentang sebuah berita misalkan, atau misalkan kayak perkuliahan, nah seperti itu. Jadi talks-nya itu lumayan panjang. Nah, kalau di CBT dan IBT talks ini ada beberapa masuk ya di dalam long conversation itu, tapi nggak banyak gitu kan. Nah, mungkin bedanya di sini antara short dengan long. Kalau short itu satu teks ya atau satu dialog itu untuk satu soal saja. Ya, makanya dinamakan short conversation. Jadi dialog pendek atau dialog singkat. Jadi satu dialog untuk satu soal. Nah, itu di short conversation. Kemudian di bagian long conversation atau yang dinamakan talks ya, karena ini panjang bagiannya, teksnya ya kan, dialognya itu lumayan panjang. Nah, satu teks, satu dialog itu untuk beberapa pertanyaan. Bisa jadi bisa untuk 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, bahkan 5 pertanyaan. Nah, jadi di awal ya, di awal dari nanti mereka menyebutkan teksnya, nah itu sudah ada misalkan, oh teks ini atau untuk nomor 31 sampai 34. Nah, seperti itu. Jadi di awal itu nanti sudah ada apa yang Anda akan dengarkan itu untuk nomor berapa sampai berapa itu sudah terdeteksi di situ, sudah akan disampaikan. Nah, jadi itu bedanya.
Kalau di short conversation, satu dialog, satu soal. Nah, kalau di long conversation atau talks, satu dialog, satu bacaan itu untuk beberapa pertanyaan. Nah, oke, itu adalah listening. Oke, nah yang kedua itu adalah bagian structure. Bagian structure ini dibagi menjadi dua juga. Ya, nah yang pertama adalah melengkapi kalimat. Jadi kalau melengkapi kalimat itu contohnya ada titik. Nah, jadi satu kalimat, nah namanya kalimat rumpang ya kalau nggak salah di dalam ujian itu kalimat rumpang. Jadi tugasnya Anda adalah melengkapi isian titik-titik itu dengan pilihan A, B, C, D, ya kan? Nah, itu ada. Kemudian, nah bagian yang kedua ini adalah bagian yang paling sulit di dalam structure, yaitu error identification. Jadi ada satu kalimat utuh, ya kan? Kemudian di bawahnya itu ada di garis A, B, C, D, E. Nah, kemudian Anda harus memilih manakah yang salah berdasarkan strukturnya, berdasarkan grammar. Tapi perlu diingat di bagian structure ini bukan hanya dari struktur grammar, struktur tenses ya. Kadang-kadang itu ada kayak vocabulary juga. Ya, jadi jangan fokus pada selalu selalu verbnya, selalu kata kerjanya, selalu grammarnya yang salah, tidak. Tapi kadang-kadang tata bahasa vocabulary atau kosakatanya pun sometimes ya di situ ada kesalahan. Nah, jadi contohnya kalau misalkan seharusnya yang dibutuhkan adalah noun, kata benda, tapi ternyata loh kok di situ kata kerja. Nah, maka itu salah. Itu adalah vocabulary. Nah, oke, itu di bagian structure. Total structure itu ada sekitar 40 soal. Ya, 40 soal untuk structure. Kemudian, nah yang di bagian terakhir ya, ini adalah sebenarnya bagian yang paling mudah di antara yang lain ya, yaitu bagian reading. Kenapa saya bilang paling mudah? Karena dia berdasarkan teks ya, bacaan di atasnya. Jadi sebenarnya Anda ketika membaca ya kan, yang pertama adalah membaca soalnya. Kemudian baru kita cari jawabannya di teksnya gitu kan. Biasanya kan seperti itu ya. Tapi juga perlu hati-hati ketika jawabannya misalkan apa sih tema atau apa sih yang dibicarakan gitu kan. Nah, itu berarti otomatis Anda harus paham isinya juga kan. Nah, jadi itu adalah reading ya, reading comprehension. Nah, kalau di reading comprehension di sini tidak akan dibagi menjadi berapa bagian, tidak, karena semuanya based on text, berdasarkan teks, baik itu teks panjang ataupun teks pendek. Dan memang rata-rata kalau di dalam TOEFL test itu teksnya lumayan panjang ya, jadi memang agak membingungkan. Nah, oke. Sedikit saya kembali lagi ke listening, saya akan sedikit memberikan tips and trick ya untuk listening. Karena saya jujur saya tidak bisa memberikan tips and trick di bagian structure, karena structure itu kan ya namanya tadi ya grammar, vocabulary, saya tidak bisa memberikan itu semua ya karena jamnya terlalu singkat ya kan, dan itu memang butuh waktu untuk membaca dan penjelasan yang lebih rinci lagi. Jadi saya akan memberikan tips dan trik di listening part. Oke, yang pertama di bagian listening part. Ini part E ya, part A atau kita sebut itu dengan short dialogue ya, short conversation. Nah, di bagian ini ya, tips dan triknya adalah sebenarnya kita tetap harus fokus ya, karena di sini di bagian listening tetap nanti pasti akan ada dua orang yang berbicara ya, baik itu laki-laki dan perempuan, karena tidak mungkin yang berbicara adalah laki-laki, perempuan, karena itu cukup membingungkan. Makanya biasanya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Oke, nah orang pertama biasanya dia adalah konteks awalnya, ya kan? Konteks awalnya nih. Dia berbicara tentang apa, itu adalah orang pertama. Nah, orang kedua ya, orang kedua di sini. Nah, kalian harus fokus pada apa yang diucapkan dari orang kedua. Tapi orang pertama pun juga harus tahu dia membicarakan tentang apa dulu, gitu kan? Nah, orang kedua ini
Anda harus benar-benar fokus di sini. Karena pertanyaan dari short conversation itu biasanya fokusnya di orang kedua. Apa maksud yang diucapkan oleh si wanita? Nah, wanita ini sebagai orang kedua. Apa sih maksud dari ucapan si laki-laki? Nah, laki-laki ini orang kedua. Biasanya selalu seperti itu. Nah, maka dari itu fokus di ucapan si orang kedua, ya, dialog orang kedua. Tetapi ya, balik lagi, jangan sampai orang pertama tidak didengarkan sama sekali, karena itu adalah titik poinnya dulu nih. Dia membicarakan tentang apa, kemudian nanti respon dari orang kedua ini biasanya yang menjadi pertanyaan. Nah, di situ. Itu bagian yang pertama. Terus tips yang kedua adalah, nah ini yang biasanya nih yang penting banget nih. Jangan memilih jawaban, karena nanti yang Anda lihat kan pilihan jawaban A, B, C, D, ya kan? Nah, A, B, C, D-nya itu jangan dipilih kata-kata yang tadi Anda dengarkan di dalam dialog tersebut, baik kata yang sama bunyinya atau mirip bunyinya. Kadang-kadang ketika Anda mendengarkan satu kata, contohnya ship, kemudian Anda akan mencari otomatis, itu di pikiran Anda adalah, oh jawabannya mungkin yang tadi tuh yang ada ship-shipnya gitu kan. Nah, itu adalah hal yang salah di dalam pengerjaan listening bagian A, ya, karena itu adalah jebakannya di situ. Jadi nanti ketika jawaban atau bagian A, ya, tolong cari jawaban yang bunyinya sama sekali tidak ada yang mirip dengan jawaban atau apa yang Anda dengarkan di dalam dialog tadi, karena itu jebakannya biasanya di situ. Nah, itu adalah 2 tips yang harus Anda perhatikan baik-baik ketika listening part A ya. Oke. Sekarang part B, part yang kedua. Nah, part kedua ini kan tadi saya bilang dialog yang panjang, ya kan, dialog yang panjang atau bacaan, ya kan, yang dia baca. Nah, di sini itu kebalikannya dari bagian yang A tadi. Kalau yang di bagian A tadi kan jangan memilih jawaban yang bunyinya mirip atau sama dengan apa yang Anda dengarkan. Nah, kalau di bagian B ini fokusnya adalah ketika Anda mendengarkan, kalian harus menerapkan 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama what. Ya, what itu apa? Jadi apa yang mereka bicarakan, ya kan? Apa yang terjadi di dalam dialog tersebut? Nah, itu harus kalian terapkan. Kemudian when, kapan? Nah, kapan kejadian ini berlangsung? Kemudian where, di mana kira-kira, ya kan? Karena nanti misalkan di dalam dialog itu sudah dijelaskan, misalkan two students talking about art class in the school. Nah, berarti 2 orang siswa membicarakan tentang kelas seni di sekolah. Oh, berarti kan Anda sudah menerapkan 5W1H. Siapa mereka? Who, ya kan? Oh, 2 siswa. Kemudian di mana mereka? Oh, di sekolah, ya kan? Kemudian kapan? Nah, kapannya mungkin ya orang jam di sekolah berarti kan kira-kira jam sekolah ya. Kemudian why, kenapa, ya kan? Nah, itu harus diterapkan di dalam dialog yang Anda dengarkan. Jadi ketika nanti pertanyaannya, karena pertanyaan dari bagian kedua ini itu adalah mencakup 5W1H. What, when, where, kemudian why, ya kan? Nah, kemudian apalagi who sama how, bagaimana. Nah, itu penerapannya. Jadi otomatis apa yang kalian dengarkan, maka itu menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan. Jadi berbeda ya antara bagian A dengan bagian B. Itu bedanya di situ. Oke, itu adalah listening. Kemudian structure dan reading. Oke, nah sampai di sini ya kan saya sudah memberikan apa itu TOEFL. Nah sekarang ya sedikit saya ingin men-share ya, walaupun mungkin sudah dibagikan. Jadi tolong Bapak Ibu kan dibaca nanti caranya ya, cara mengerjakan, atau di sini kita itu kan petunjuk ya, petunjuknya harus dibaca. Nah, saya akan men-share dulu sedikit ya kan
petunjuk ya, petunjuk dari trial. Kalau mungkin jenengan belum dibuka ya, di sini saya punya ya. Jadi nah, jadi mekanisme pelaksanaan TOEFL online ya kan. Nah, di sini jadi nggak bisa mengerjakan sebelum jam 9 ya Bapak Ibu ya. Jangan misalkan, aduh nanti saya jam 9 ada kondangan gitu kan. Nah terus tahu-tahu jam 8 masuk, nggak akan bisa Bu. Jadi kalau misalkan Anda sudah, di sini kan jam 9 sampai jam 12. Nah, yang yang perlu diingat adalah waktu pelaksanaan 2 jam. Ya, 2 jam. Jadi kalau misalkan start jam 9 berarti nanti Anda sekalian selesai pada jam 11 ya. Dan itu waktu tidak bisa dikurangi ataupun ditambahkan. Mbak, misalkan Anda bilang ke grup, Mbak, waktunya kurang bisa ditambahkan nggak bisa ya. Jadi otomatis nanti kalau sudah 2 jam habis ya otomatis lamannya tertutup. Ya, halamannya langsung tertutup karena itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini harus memasukkan ya, jadi nanti diketik dulu. Saya lebih prefer, jadi di sini kan bisa lewat handphone atau lewat laptop ya. Kalau saya lebih menyarankan untuk lewat laptop Bapak Ibu. Jadi jangan mengerjakan lewat handphone, walaupun bisa dibawa kemana-mana ya. Kebetulan mungkin misalkan, aduh saya nanti jam segini mau ke sini, terus yaudah ngerjainnya lewat handphone aja. Saya rasa lebih enak lewat laptop. Yang pertama lebih jelas, ya kan? Kalau lewat handphone itu terlalu kecil. Kalau yang anak-anak muda yang monggo ya lewat handphone. Tetapi permasalahannya adalah ketika mengerjakan TOEFL jangan terganggu, jangan kalau bisa menyendiri ya. Jadi di ruangan tertentu ya yang tidak bisa diganggu, yang tidak ada suaranya. Mungkin ketika listening Anda bisa memakai headset ya, earphone, nah supaya lebih jelas lagi, monggo. Nah, karena apa? Ketika melakukan TOEFL ya, 2 jam itu berlalu cukup singkat ya. Jadi jangan dipikir bahwa 2 jam waktunya lama. Tidak betul itu ya. 2 jam itu waktunya lama, tetapi ketika kita mengerjakan tes TOEFL itu kayak berasa sekejap saja. Tahu-tahu aduh kurangnya masih banyak. Nah, seperti itu. Jadi berhati-hati ketika mengerjakan, usahakan langsung tep selesai ya, malah secepatnya lebih baik selesai. Oke, nggak masalah ya. Oke, nah nanti yang harus Anda lakukan adalah, nah di sini kita mulai dari nomor 2, masuk ya ke link dari LEC itu sendiri. Di sini http kemudian /lenteramandiri-group.com. Ya, nanti saya akan coba untuk mengajarkan ini teorinya dulu. Kemudian di sini, nah di sini kan boleh menggunakan handphone atau laptop ya. Yang jelas pasti harus ada internet akses. Nah kemudian, login. Nah nanti kita akan login dengan menggunakan username dan password. Ini semua sudah diberikan ya. Jadi jangan menggunakan username atau password orang lain karena tidak akan bisa. Jadi usahakan gunakan sendiri masing-masing ya, pakai username sendiri dan password sendiri. Kemudian, nah saya bilang tadi, saya tekankan soal TOEFL di sini 140 dibagi menjadi 3 bagian. Tadi listening 50 soal, kemudian structure-nya 40 soal, reading 50 soal. Coba jenengan bayangkan masing-masing 2 jam berarti 120 menit. 120 menit untuk mengerjakan 140 soal. Tidak sinkron ya, tidak balance ya, tidak seimbang. Tapi ya inilah namanya ujian ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan waktunya. Ketika mengerjakan jangan terlalu santai, walaupun Anda mengerjakannya misalkan pengerjaannya di rumah ya. Nah, tapi itu bisa menjadi kendala kalau di rumah ya. Nah, bisa jadi anaknya ya kan, atau ada gangguan-gangguan yang menghampiri Anda. Nah, oke. Jadi hati-hati. Nah, di sini ya pada saat mengerjakan soal listening ya, pada saat jangan lupa Anda harus mengklik tombol play. Jadi percuma kalau nggak di play ya, tidak akan ada yang keluar audionya nanti ya. Jangan lupa untuk di play. Kok nggak keluar suaranya ya, orang nggak di play ya. Jadi harus di klik tombol play-nya, jangan lupa. Nah, apabila dalam waktu 2 jam Anda sudah mengerjakan semua dan sudah yakin sepenuhnya, maka harus Anda menekan tombol selesai. Maka di situ ya kan. Nah, apakah Anda
yakin mengakhiri ujian ini, maka kalau sudah yakin, maka Anda harus pencet tombol selesai. Kalau masih belum memencet tombol selesai, Anda bisa mengecek lagi sebelumnya. Jadi sebelum Anda mengerjakan, misalkan, oh dalam waktu 2 jam, sebelum 2 jam malahan ya, 100 menit, saya sudah selesai gitu kan. Wah, nah Anda masih punya waktu untuk mengulang lagi. Ya, bisa di situ. Nah, kalau misalkan nanti di sini yang nomor 7, kalau ada trouble, maka Anda bisa menghubungi pihak LEC ya atau di grup Anda. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tambahan tambahannya adalah nah di sini saat webinar, jadi nanti di sini saya kan sudah atau pihak LEC staff sudah mengirimkan username dan password ya. Nah ini untuk dicoba nanti setelah kita selesai meeting ini, online meeting ini ya. Jadi nah sebagai trial sebanyak 5 soal ya sebagai gambaran. Jadi nanti di dalamnya jangan cuma mencoba untuk memasukkan password sama username-nya saja, tapi coba kita mulai mengerjakan karena di dalamnya nanti akan ada contoh 5 soal yang bisa Anda kerjakan. Nah, jadi nanti bisa selesai dari ini ya, Anda bisa mencoba. Nah, kemudian nanti trial memasukkan username, password, nah kemudian diklik pilih trial CBT. Nah, saya akan men-stop share. Sekarang kita akan coba masukkan ya ke dalam ini. Oke, mana ya? Oke, share screen. Oke. Oh ya, sebentar. Saya coba dulu di sini. Nah, oke, manakah tadi semua? Nah, oke, saya akan coba di sini. Nah, kita masuk, terserah Bapak Ibu ya, mau menggunakan Google Chrome ataukah apa ya. Nah, di sini saya pakai Google Chrome. Nah, oke, nah ini adalah contoh yang sebentar. Oke, nah saya ulang dari awal. Oke, nah di sini kita masukkan di sini ya search Google atau type-nya boleh ya. Di sini kita masukkan tadi HTTP ya kan, kemudian https://2 kemudian masukkan / Lentera Mandiri Group kecil-kecil aja, Lentera Mandiri Group ya kan, kemudian .com. Nah, oke. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Oh, sebentar. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan mukanya ya. Nanti akan tampilan gini, selamat datang ya. Nah, kemudian di sini masukkan username Anda. Ingat username-nya sesuai dengan apa yang dikirimkan ke Anda. Jangan coba-coba mengubah sendiri ya. Jadi kalau misalkan yang dikirimkan huruf besar semua ya tuliskan huruf besar. Kalau huruf kecil ya huruf kecil semua. Jadi jangan dicoba-coba yang mungkin sama lah gitu username-nya orang toh nama kita sendiri, tidak. Ya, jadi sesuai dengan apa yang dikirimkan ke Anda masing-masing ya. Jangan mencoba-coba. Nah, di sini saya gunakan nama saya ya. Oke. Oh, mohon maaf sebelumnya saya belum memperkenalkan diri tadi di awal ya. Oke. Saya lupa, saya main asik aja ngomong gitu ya. Oke. So saya memperkenalkan diri sebentar aja ya. Nama saya Tika ya. Jadi kalau misalkan Anda memanggil saya boleh dengan Mbak Tika ya, Miss Tika terserah Anda ya. Tika aja boleh karena saya sepertinya lebih muda dari Anda sekalian ya. Oke. Jadi saya akan mencoba dengan nama saya Tika. Kemudian di password ya, passwordnya juga harus sesuai ya Bapak Ibu. Jadi jangan mengubah. Nah, kemudian nanti di sini kan ada trial CBT ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti, nah ini udah otomatis nih. Nah, kita login langsung. Udah sesuai dengan username-nya, sudah sesuai dengan password-nya, langsung kita login. Nah, oke. Di sini, nah login berhasil ya, karena itu sesuai dengan punya saya nih. Nah, di sini adalah
contoh ya kan. Nah, kita bisa contoh di sini mulai ya kan. Nah, karena di sini waktu tesnya tadi di set jam 10, maka nanti bisa Anda coba untuk mulai ya kan. Nah, klik mulai saja langsung gitu. Nah, jadi sampai di sini ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan? Nah, oke. Untuk bagian ini ya, untuk bagian trial ini ya, karena nanti Anda masing-masing harus mencoba selepas dari webinar ini. Ya, jadi jangan sampai menunda-nunda, udahlah besok aja deh dicobanya. Jadi usahakan kalau bisa setelah kita webinar selesai, Anda mencoba. Jadi ketika ada masalah atau ada pertanyaan, Anda bisa langsung pertanyakan di grup. Ya kan? Nah, karena kalau kita untuk coba sekalian di jam ini nanti waktunya akan berkurang lagi ya kan. Nah, jadi sementara atau untuk sementara percobaannya nanti di yang berikutnya. Oke, saya coba di sini klik mulai ya, karena di sini sudah jam 10. Saya coba di sini mulai. Oke, nah, oke di sini ya. Nah, ini kan perhatikan baik-baik ya. Di sini ada sisa waktu. Nah, Anda bisa melihat sisa waktu 1 jam 59 menit 45 detik. Nah, ini akan berkurang terus. Jadi karena total waktunya tadi 2 jam ya, jadi otomatis nanti akan berkurang terus sampai waktunya tinggal 0,00000. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi itu adalah Oke, kalau misalkan Anda sekalian ya, misalkan nih nah di sini ada daftar soal. Daftar soal ini bisa diklik. Nah, di sini nih 1 2 3 4 5. Oke, kita coba nomor 1 misalkan. Nah, nomor 1 di sini seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ngekliknya di mana sih play-nya? Nah, ini loh, Bu. Besok jangan bingung ya. Di sini nih play-nya pojok kiri nih di sini. Nah, ini di play. Diklik aja nanti akan terdengar suara audionya. Ya, makanya saya bilang untuk listening tolong nanti menggunakan headset atau earphone supaya terdengar dengan jelas. Karena kalau misalkan kita tidak pakai headset atau earphone, nanti suaranya tertabrak dengan suara lain. Nah, itu bakalan jadi bingung nanti ya. Oke. Nah, di sini kemudian perhatikan di sini, what does the man want the woman to do? Nah, jadi apa yang diinginkan si laki-laki ya kan? Apa yang diinginkan si laki-laki untuk dilakukan oleh si wanita. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 pilihan soal sebelumnya. Makanya tadi saya bilang, karena ini berdasarkan internet ya. Jadi kalau misalkan mau lihat soal sebelumnya, Anda bisa melakukannya. Misalkan nggak yakin, tadi soal sebelumnya gimana ya, gitu kan. Nah, ntar deh. Atau Anda mau menjawab dulu nih. Mau menjawab dulu, misalkan saya pilih A gitu ya. Tapi ragu-ragu gitu kan. Nah, terus kita masuk klik ke soal selanjutnya. Nanti di daftar soal, nah perhatikan baik-baik, ada warna kuning, ragu-ragu. Artinya adalah ketika kita sudah mengerjakan sampai nomor 5 selesai, nah Anda bisa balik lagi ke sini karena tadi Anda merasa ragu-ragu. Saya ragu-ragu tadi. Nah, otomatis di sini warnanya berbeda kuning. Tapi kalau misalkan Anda jawab ya, Anda sudah menjawab dengan misalkan di sini C, ya kan? Nah, soal selanjutnya. Nah, berarti kalau Anda yakin, maka dia akan berwarna hitam. Jadi ini adalah perbedaannya ya. Kalau yang yakin ya, sudah yakin Anda 100% dengan jawaban itu, maka jawabannya atau di sini berubah menjadi hitam. Nah, untuk yang belum terjawab, maka dia akan tetap putih seperti ini. Nah, untuk kuning itu adalah Anda ragu-ragu. Nah, seperti itu. Sampai di sini, aduh, ini apa lagi iklannya nggak jelas banget. Ini saya agak error kalau misalkan menggunakan Google Chrome begini. Oke, nah, sampai di sini ya. Jadi itu caranya seperti itu. Oke, nah saya akan log out ya. Nanti kalau misalkan ada sudah selesai, nah saya coba deh di sini. Selanjutnya, saya gini. Oke, saya coba pengerjaan 5 nomor ya. Nah, saya ini kan belum itu ya. Nah, oke. Nah, di sini balik lagi ke nomor 1 nih. Tadi saya masih ragu-ragu. Nah, oke.
Nah, saya udah yakin deh jawabannya ini. Nah, saya hapus deh jawabannya ya kan. Nah, kemudian, nah kita lihat di sini daftar soal. Nah, balik lagi karena saya sudah menjawab full ya. Saya ke nomor 5. Kemudian di nomor terakhir ada di sini. Selesai. Nah, ketika Anda sudah yakin 100% dengan jawaban Anda semua. Nah, jadi ini bedanya ya, Bu. Bu sama Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Anda mengerjakan waktunya kurang dari 2 jam sudah selesai, maka akan muncul seperti ini dan Anda harus mengeklik selesai. Tapi kalau misalkan Anda diberikan waktu 2 jam di sini sampai 00.00.00 ternyata Anda belum selesai, maka otomatis lamannya tertutup sendiri. Jadi jangan khawatir, berarti Anda udah nggak bisa mengerjakan lagi ya. Jadi nah, kalau ini saya klik selesai, waktunya saya masih punya 1 jam 55 menit nih. Bodo amat, saya selesai di sini. Nah, di sini ada tulisan, Anda masih memiliki waktu untuk mata uji ini. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri mata uji ini? Nah, kalau kita centang, kalau misalkan Anda sudah yakin, ya kan? Nah, maka kita centang. Nah, muncul selesai. Tapi kalau Anda belum yakin, ya, belum yakin, maka tidak, Anda pilih tidak, Anda balik lagi ke soal yang tadi. Nah, kalau saya yakin di sini, berarti saya selesai. Terima kasih. Kemudian log out. Nah, oke. Nah, ini saya log out. Nah, jadi deh balik lagi seperti ini. Nah, oke, sampai di sini. Nah, sekiranya itu tadi tutorial dalam mengerjakan besok ya, ketika ujian TOEFL. Tapi nanti harus Anda coba sendiri biar nggak bingung ya caranya seperti ini. Biar nggak besok, aduh kemarin gimana ya lupa lagi. Nah, seperti itu. Oke, ya itu saja. Jadi saya sudah memberikan apa-apa ya berkaitan dengan TOEFL, kemudian berkaitan dengan pengerjaan besok ya di hari Sabtu. Nah, kita masih mempunyai waktu sekitar 23 menit. Nah, sekarang saya berikan waktu ke kalian ketika atau untuk pertanyaan, question and answer ya. Jadi silakan yang punya pertanyaan seputar TOEFL atau misalkan ingin mengetahui tentang TOEFL lebih lanjut, monggo saya akan menunggu pertanyaan dari Anda. Silakan. Oh, tolong beri penjelasan tentang skor TOEFL. Oke. Oh, terima kasih dari Bu Endang ya. Bu Endang. Oke. Jadi skor TOEFL di sini apa ya? Jadi kalau misalkan kan untuk kelulusan ya kan, misalkan Anda dianggap lulus atau tidak, itu sebenarnya skornya itu lebih dari 500 ya kan, 500. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang itu tergantung dari pihak kampus itu sendiri ya. Kadang-kadang mungkin ada yang kok pesertanya yang 500 sedikit ya, nanti banyakan yang nggak lulus misalkan. Nah, bisa diturunkan lagi. Jadi itu tergantung dari pihak masing-masing, dari pihak kampus masing-masing ya. Tapi kalau misalkan untuk secara nasional itu 500 ketika kita untuk batas minimumnya adalah 500 untuk skor TOEFL. Nah, oke ya, jadi itu. 500 itu dari semua ya, total skornya. Karena nanti digabung. Walaupun begini, misalkan listening itu ada skor sendiri, kemudian structure ada skor sendiri, kemudian reading ada skor sendiri. Nah, nanti ada penilaiannya. Ya, jadi penilaiannya itu nanti dihitung masing-masing, kemudian dijumlahkan skornya. Nah, itu harus minimum adalah batas minimumnya 500. Itu kalau untuk skala nasional ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Oke, yang lain mungkin kalau bisa berbicara boleh karena pertanyaan kan, apakah untuk pelaksanaan besok apakah juga menggunakan Zoom untuk masing-masing peserta? Atau langsung masuk ke link saja. Oh ya, kalau untuk besok nggak ada Zoom lagi. Zoom ini kan hanya untuk kayak memberikan pemahaman terhadap TOEFL dan memberikan instruksi ya kan. Nah, petunjuk bagaimana pelaksanaan TOEFL besok ya kan di hari Sabtu. Nah, untuk hari Sabtu besok itu langsung aja ketik yang tadi, linknya masuk ke link sendiri-sendiri ya, link tadi https
kemudian lenteramandirigroup.com. Nah, itu langsung masukkan username Anda, kemudian password Anda, kemudian mulai dan Anda langsung mengerjakan. Nah, jadi nggak ada Zoom lagi untuk di hari Sabtu. Ya, langsung seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nurlistiati. Oke. Saya jadi kayak ini ya, saya jadi kayak berasa apa namanya penyiar radio. Oke, jadi membaca pertanyaan, memberikan jawaban gitu ya, kayak sharing aja nih. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan yang lain, boleh dengan tanpa menulis, mengetik. Oke. Dalam tes TOEFL, jika ada soal yang tidak dikerjakan atau dikosongi akan bernilai kosong atau minus. Terima kasih. Di dalam TOEFL tidak ada kayak ini ya Bu ya, SBMPTN ya. Jadi kalau SNMPTN itu kan, aduh apa sih namanya kok saya lupa sih. Nah itu kan dikurangin gitu ya kalau kosong. Nah di sini sih nggak ada pengurangan nilai. Jadi nilainya 0 kalau Anda tidak mengerjakan atau dikosongin. Makanya lebih baik kalau misalkan dikerjakan. Jadi kalau salah juga nggak akan dikurangi nilainya. Ya, jadi tetap salah dikosongin tetap nilainya 0 skornya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan tetap terisi ya soalnya, jangan sampai dikosongin jawabannya. Atau ujung-ujungnya ya karena pilihan ganda ya bisalah dengan sedikit ilmu cenayang Anda ya kan, taktik ya kan. Nah, boleh lah. Oke, ilmu hitung ya kan. Nah, yang ini. Oke, jadi itu dia. Tidak ada pengurangan nilai ya, tidak ada minus ya. Jadi tetap nilainya salah ataupun kosong itu nilainya 0. Oke, nah terima kasih Bapak Agung Sidik Santoso. Oke, yang lain boleh dengan berbicara mungkin. Nah, oke. Monggo pertanyaan seputar TOEFL. Mungkin ada yang ingin berbicara. Oh, boleh. Assalamualaikum Bu Tika. Iya, boleh Bu Nur. Iya. Nur Ahmalia. Nggih, siap. Iya, saya Bun. Nggih. Tadi saya coba klik linknya yang HTTPS itu. Tapi kok muncul nggak langsung ke ini ya, nggak langsung login ke apa namanya trial itu. Oh, nanti kan harus di itu dulu Bu, dimasukkan username sama passwordnya. Tadi kan masuk ke link. Masuk ke link HTTPS, ya kan? Kemudian itu nggak langsung muncul itu. Layar mukanya. Nggak langsung. Nggak langsung muncul itu, tapi apa namanya keterangan alamatnya di mana, terus ada peta apa namanya nanti coba lokasi. Oh gitu, monggo dicoba lagi. Belakangnya harus pakai .com ya Bu ya? Sudah pakai .com. Oh gitu, karena saya tadi coba berulang kali sebelum kita mulai ya kan. Nah itu alhamdulillah keluarnya tetap sama itu Bu. HTTPS, coba nanti ulangi sekali lagi ya. Soalnya kan mungkin kebetulan pas linknya lagi ini ya. Hurufnya kecil semua ya Bu, jangan. Iya. Jangan. Iya, sudah kecil semua. Ya. Nanti saya coba lagi Bu Tika. Nah, saya coba ini barusan Ibu ya. Nah, saya keluar lagi tetap sama Bu linknya. Nah, jadi coba nanti monggo Ibu dicoba lagi karena takutnya khawatirnya tadi mungkin ke slash sama yang lain gitu kan. Nah, nanti dicoba lagi. Kalau misalkan masih ada kesalahan atau masih ada. Terima kasih Bu Tika. Iya, nanti ke grup aja ya Bu langsung. Terima kasih Bu Nur Ahmaliah. Oke. Oh, ada pertanyaan. Izin bertanya, pada durai ujian 2 jam itu terhitung dari login atau misal bukannya jam 10 tetap selesai jam 11 atau jam 12? Login Bapak Ibu, karena tadi kan ketika kita login masuk ya, langsung waktunya tuh langsung berkurang otomatis. Jadi ketika itu terhitung 2 jam itu dari login. Jadi startnya misalkan ya, kan di situ diberikan waktu jam 9 sampai jam 12 ya. Berarti kalau misalkan kita start jam 9 ya kan. Nah, berarti nanti langsung otomatis berkurang sesuai dengan jamnya di situ.
ya waktunya. Kan tadi ada sisa waktunya. Nah, jadi berdasarkan login-nya, 2 jam terhitung dari Anda login. Anda masuk mulai mengerjakan. Nah, di situ. Oke. Kemudian, terima kasih Bapak Suwondo. Kemudian di sini Ibu Sri Wigati. Bu Tika, tokennya apa? Oh, oke. Token maksudnya token apa ya? Oh, oke, sebentar. Di sini di bawah sendiri itu saya sudah berusaha masuk, terus ada di bawah sendiri ada tulisan token. Oh, sudah bisa masuk ke ini, Bu? Iya, di trial yang saya coba, trialnya sebelum masuk ada di bawah sendiri itu ada tulisan token. Oh, oke. Karena di sini, oke, sebentar Bu. Saya share sedikit ya, Bu. Sebentar. Share screen. Mana sih? Oke, ini ya. Nah, sampai di sini tadi, Bu. Sudah masuk sampai sini belum, Bu? Sudah. Nah, sudah. Di bagian mana? Saya sudah masuk sampai login. Oh, berarti udah login ya? Saya coba sekali lagi ya, Bu. Ya. Nah, Tika, saya akan mulai login nih. Oke, nah. Oh, nah, perhatikan. Karena saya ya, nah ini perlu perhatian baik-baik ya, Bu. Nih, saya coba login kembali. Nah, ada tulisan Anda sudah selesai mengerjakan tes. Otomatis saya tidak bisa mengerjakan kembali, ya. Nah, jadi mohon maaf ini saya sudah tidak bisa masuk ke dalam ini. Cuma kalau misalkan ya, tadi kan di dalam itu kan tadi ada langsung ya waktunya berkurang otomatis, sisa waktu, kemudian ada nomor-nomornya gitu kan, nomor 1, nomor 2 gitu kan. Kayaknya tadi saya tidak melihat ada kata-kata token, cuma ada ragu-ragu dengan warna kuning, kemudian soal sebelumnya dan soal sesudahnya. Ya, kalau misalkan Ibu itu nanti coba boleh di-share di grup, Bu, di foto atau di screenshot, nanti di-share di grup ya, Bu ya, biar tidak bingung lagi. Oke, ya. Kemudian di sini, ada pertanyaan tadi. Dalam uji coba nanti sudah bisa lihat hasilnya, Bu. Oh, tidak bisa. Jadi ini tidak langsung otomatis nilainya keluar ya, Bapak Ibu. Karena kan nanti memang nilainya ya, walaupun uji coba, tetap kayaknya tidak bisa. Itu uji coba hanya maksudnya Anda sudah selesai ya kan, Anda sudah selesai mengerjakan contoh atau trialnya. Nah, jadi nanti ada sudah terdeteksi di dalam kantor kami ya, di stafnya nanti, oh Bapak ini sudah coba, oh Bapak ini sudah trial, oh Ibu ini sudah trial. Nah, seperti itu aja. Kalau untuk nilainya tidak ada hasilnya ya, Bu ya. Seperti itu. Oh, Bapak Deng ya, Bapak Ahmad Syarif tadi yang bertanya. Oke, kemudian ada di Starega. Bu Tika, saya kok masih bingung perbedaan tes TOEFL PBT dengan tes TOEFL IBT. Oh, IBT. Oke, bedanya cuma kalau PBT itu di kertas gitu loh. Kayak kamu ngerjain ujian UN gitu loh. Jadi menghitamkan gitu loh. Nah, itu PBT karena PBT adalah paper based test. Jadi pakai kertas ya, selembar kertas, kemudian nanti Anda menghitamkan jawaban A, B, C, D. Nah, seperti itu. Itu PBT. Kemudian IBT itu kan pakai internet, ya kan? Internet base. Nah, jadi Anda mengerjakan ya online. Nah, seperti itu. Itu IBT. Lebih enak ya, tinggal ngeklik gitu aja. Jadi cuma diklik-klik aja, nggak usah dihitam-hitamkan. Itu dia bedanya cuma di situ. Ya, oke. Kemudian bedanya itu juga di soal listening. Ya, kalau soal listening itu PBT-nya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada short conversation, long conversation, sama talks. Itu kalau PBT ya, yang paper. Kalau IBT itu cuma 2 bagian, short conversation sama long conversation. Tapi talks juga kadang-kadang masuk ke bagian long conversation, hanya beberapa soal. Nah, seperti itu. Oke, itu bedanya. Oke, terima kasih Rizka Rega. Nah, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Masih waktunya masih cukup banyak. Ini masih ada 11 menit, 10 menit ya. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan yang lain.
Boleh dengan apa namanya speaking ya, berbicara langsung, tidak perlu mengetik ya. Boleh, monggo. Jangan malu untuk bertanya Bapak Ibu, daripada nanti bingung. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Oh iya, monggo. Ya, untuk jenis tesnya apa aja ya? Jadi apakah ada lisannya atau cukup listening atau cukup tes saja? Oke, ya. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi nanti soalnya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah listening, Pak. Kemudian listening itu 50 soal nanti. Tapi jangan lupa nanti diklik-klik gitu ya, Pak. Nanti kalau misalkan soalnya nggak diklik, nanti nggak keluar suaranya ya, karena listening ya kan. Kemudian yang kedua adalah structure. Structure ini grammar, Bapak. Nah, itu ada 40 soal. Nanti ada 2 bagian grammar. Kemudian yang terakhir adalah reading. Reading ini berdasarkan teks ya, jadi mengerjakan berdasarkan teks. Anda harus membaca kalau reading di sini. Nah, itu dia Bapak. Jadi semuanya adalah dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk apa ya? Kayak semua terlihatlah, tidak ada yang lisan gitu, tidak ada yang speaking gitu, seperti itu tidak ada. Jadi cuma listening, structure sama reading. Nah, oke, secara teori saja. Oke, nah itu dia Bapak Sukaryo ya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Kemudian, untuk listening, apakah voice bisa diputar ulang dari Bu Endang? Bisa Ibu, listening itu nanti Anda misalkan ya, 1 kali tidak mendengarkan, aduh itu tadi apa? Boleh Anda mengulangi lagi ya. Tetapi permasalahannya, ingat ketika Anda stuck ya, stuck itu maksudnya terlalu fokus dengan listening, yang ada adalah nanti di bagian yang lain itu kececeran ya, tercecer karena itu tadi waktunya 2 jam, soalnya 140. Kalau Anda mengerjakan di listening dengan 2 kali di play, 3 kali di play, itu yang ada waktunya untuk yang lain itu malah udah lepas semua ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh sebenarnya Anda ulang, misalkan tadi 1 kali, aduh nggak denger deh. Apa sih tadi, ngomong apa sih tadi gitu. Anda play ulang bisa, tidak ada larangan untuk nge-play ulang gitu, tidak ada. Tapi ya itu yang perlu Anda perhatikan adalah waktunya, karena hanya 2 jam saja. Gitu ya Bu Endang ya. Oke. Nah, ini materi beribu. Materi soalnya. Oke. Orang master itu. Kata Diska, oke. Mohon maaf ya. Oke, kata Diska, Bu, apakah ada tips agar nilai TOEFL bisa tinggi? Aduh, kalau saya memberikan tips nilai TOEFL bisa tinggi ya, oke. Itu gimana ya memberikannya ya? Oke, dikerjakan sebaik-baiknya saja ya, oke. Jadi jujur saya adalah orang yang kalau untuk orang kayak saya gitu kan kadang-kadang membaca juga sok-sok malas ya Bu. Saya itu reading itu saya kadang setengah hati untuk mengerjakan dalam TOEFL. Jadi kayak misal saya tuh lebih fokus ke listening sama structure sebenarnya ya, jujur saja. Jadi karena saya tuh bukan tipe yang kayak aduh dia kok bacaannya panjang banget gitu, udah males duluan kadang-kadang ya. Tapi memang harus dikerjakan. Tapi saya lebih fokusnya karena saya lebih interest ya, tertarik dengan listening, saya tuh mengerjakannya memang fokusnya kepada listening. Karena listening itu kalau menurut saya itu adalah bagian yang paling mudah di antara yang lain ya, di antara 3 bagian ini listening adalah yang paling mudah. Tapi kan berbeda dengan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian kan karena jarang mendengarkan untuk listening, jadinya mungkin bingung. Ini ngomong apa Torek kan gitu kan, dia nggak ngerti gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau saya lebih tertarik ke listening. Nah kemudian structure itu adalah momok dalam bahasa Inggris. Jadi kalau udah anak sekarang itu kalau udah, ayo kita berbicara atau kita hari ini pelajarannya tentang grammar, simple past tense, past continuous. Nah anak-anak udah yang gitu ya udah. Nah jadi sudah pusing duluan ya ketika ada grammar. Nah, itu mungkin berlaku juga sama dengan Bapak Ibu sekalian kalau udah structure ya kan. Padahal di grammar ini, di bagian structure ini kalau untuk TOEFL itu tuh tidak seperti yang
apa sih kayak grammar di apa ketika ujian UN gitu atau ujian apa namanya ulangan harian guru Anda sekalian dulu kalau memberikan ulangan harian gitu kan yang terus jadi ini apa jawabannya, ini apa jawabannya, sebenarnya cukup mudah. Kadang-kadang kita hanya ketelitian kita loh, apalagi kalau error ya, error identification itu kan kita mencari mana yang salah. Nah di situ kita benar-benar butuh ketelitian kita. Oh, teliti untuk mencari yang salah yang mana. Nah seperti itu. Nah, itu dia. Nah, kalau di reading sih, saya yakin kadang membaca paragraf ya, yang banyak, tulisan yang banyak tentang bahasa Inggris, jujur saja mungkin agak pusing juga ya. Kemudian terus pertanyaannya itu, makanya kadang-kadang saya pun sebagai guru bahasa Inggris, kadang-kadang kalau lagi malas, semales-malesnya, reading itu saya anggap entar deh belakangan gitu. Saya lebih prefer ke yang listening atau structure dulu gitu daripada reading gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya disuruh ada nggak tipsnya untuk supaya nilainya tinggi gitu kan? Nah itu tidak ada tipsnya ya, cukup dikerjakan dengan baik saja. Oke, dan apa namanya sesuai dengan inilah apa waktunya ya, jangan sampai terbuang-buang percuma waktunya. Nah seperti itu. Oh ada pertanyaan lagi untuk oke. Untuk pelaksanaan besok Sabtu berarti serentak mulai jam 9 Bu nuwun. Iya, jadi serentak nanti dimulai jam 9 atau jam 9:05 gitu monggo. Tapi kalau misalkan jam 9 ada yang masih belum siap, misalkan bisanya saya jam 10 nggak ada masalah ya. Jadi monggo sekiranya di situ kan sudah jam 9 sampai jam 12 ya. Jadi kalau misalkan Anda mulai setengah 10 pun tidak ada masalah. Nanti kan terdeteksi siapa yang sudah mengerjakan, nanti kan linknya langsung sudah masuk ke apa namanya staff kami gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, kemudian pertanyaan, nah kalau besok pas ujian soalnya yang bersahabat dengan kami ya Bu, karena kami itu udah banyak yang dimikirkan. Oke, nah kalau ini Bapak Ibu, saya nggak bisa tahu ya apakah ini bersahabat atau bermusuhan dengan Anda sekalian ya. Jadi ini soalnya yang menyiapkan adalah pihak staf kami ya. Jadi saya nggak tahu menahu nih apakah nanti bersahabat atau bermusuhan dengan Anda sekalian. Saya harap bersahabat ya Bapak Ibu. Jadi itu lebih enak ya. Oke. Apakah soalnya diacak untuk masing-masing peserta? Tidak. Ya, soal tidak diacak sepertinya ya. Jadi kayaknya soalnya kalau setahu saya, karena saya juga nggak pernah ini ya, saya ngerjain sendiri aja nggak pernah itu. Tapi kayaknya sih tidak diacak sepertinya ya. Tapi saya nggak tahu juga, nanti saya bilang tidak diacak, terus tahu ada Bapak Ibu yang nanya ke temennya, nomor ini apa jawabannya, nggak taunya beda soal ya. Saya nggak tahu. Ibu, Bu untuk token di apa? Nah, permasalahan kembali lagi ke token. Tolong ini ya Bu, apa namanya untuk token, tolong difoto ya, untuk difoto kemudian dimasukkan ke grup. Jadi nanti apa namanya di grup nanti bisa diberikan mungkin penyelesaiannya ya. Oke. Jadi itu kalau token. Soalnya saya nggak paham juga kalau untuk token. Kemudian Bu, untuk pengumuman lulus tidaknya biasanya jangka berapa hari dengan ujiannya, G? Nah, kalau ini sesuai dengan permintaan dari kampus dan stafnya, ya kan? Nah, saya tidak tahu untuk jangka waktunya berapa lama atau berapa hari. Jadi ini sesuai dengan apa namanya antara pihak kampus dan pihak LEC ya, jadi saya tidak tahu jangkanya beberapa hari, bisa jadi seminggu atau 2 minggu. Kemudian tokennya dikosongi saja, langsung login bisa kok. Oh ada sedikit ini dari Bu Endang katanya. Jadi kalau misalkan tokennya bisa dikosongi, langsung login saja ya. Jadi karena di situ kan yang dipentingkan adalah username sama passwordnya ya. Oke, Bu, kalau tidak bisa hari itu bagaimana ya? Tetap ada susulan kan, Bu? Aduh, nah kalau untuk susulan atau tidaknya, saya kurang tahu. Nanti tolong ditanyakan ke pihak staf kami ya, Bu.
Jadi nanti monggo di grup ya kan, karena saya nggak tahu menahu nih apakah ada susulan atau tidak, karena yang untuk semua tes TOEFL ini kan nanti penyelenggaranya itu nanti langsung oleh stafnya. Ya saya di sini hanya menyampaikan tentang tadi TOEFL dan sebagainya ya kan. Nah, kalau susulan atau tidak, monggo ditanyakan ke stafnya atau ke grup. Nanti mungkin stafnya akan memberikan jawaban. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir karena di sini sudah jam 11 ya. Monggo ada pertanyaan yang terakhir berkenaan dengan TOEFL. Saya rasa tadi secara garis besar untuk token lupakan saja, jangan diindahkan ya, langsung bisa katanya Bu Endang tadi, bisa kok langsung login ya tanpa harus masukkan token, karena setahu saya tidak ada masukkan token ya, jadi langsung saja bisa login. Nah seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir. Kalau tidak, mungkin karena waktunya sudah jam 11 ya, saya akan mengakhiri. Tapi kalau masih ada pertanyaan, monggo. Masih ada yang ini mungkin? Oke. Sudah Bapak Ibu? Oke ya. Kalau misalkan ini sudah sudah tidak ada pertanyaan, maka saya anggap panjenengan sekalian sudah paham ya tentang TOEFL, tentang pelaksanaannya besok. Jadi monggo selepas ini ada yang mau mencoba silakan ya. Jadi kalau misalkan ada kendala atau ada error, silakan di grup nanti disampaikan ya, supaya nanti pihak dari stafnya bisa mencoba untuk membantu Anda sekalian ya, supaya besok dalam pelaksanaan semua berjalan lancar. Oke ya. Bu, halo. Iya. Oke, Bu Titin ada Pak? Iya, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, yang uji coba hari ini itu ada batas maksimal nggak? Apakah misalnya hari besok itu masih bisa mencoba latihan gitu, atau hanya cuma hari ini dibatasi waktu begitu? Oh, saya rasa tadi sih pokoknya itu kan hari ini jam 10 gitu ya. Tapi saya kalau bisa ya kan cuma untuk trial doang ya Bu ya, cuma 5 soal gitu. Kalau misalkan itu saya harap sih hari ini gitu, tidak usah menunda-nunda supaya besok nggak bingung lagi. Nanti takutnya besok wah ternyata bingung lagi kemarin gimana caranya ya gitu kan. Nah mumpung ini masih fresh gitu kan, masih fresh from the oven, jadi langsung aja dicoba gitu Bu. Itu ya Bu Titin ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Nah, oke, kalau begitu, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Sri ya. Oke. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung hari ini, menyempatkan waktunya untuk mendapatkan sedikit ilmu untuk berkenaan dengan TOEFL ya kan. Nah, tadi kalau yang di awal tadi mungkin ada yang terlambat, mungkin bisa saya tadi memberikan sedikit tips ya dan trik untuk mengerjakan bagian listening. Nanti bisa ditanyakan ke temannya yang mengikuti dari awal. Oke. Nah, hari ini terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya ya. Oh, sama-sama Ibu dari Diskarega. Ini Bapak apa Ibu sih Diskarega ya? Oke, ya. Semoga bermanfaat ya ilmu yang saya berikan walaupun hanya sedikit, 60 menit ya. Saya rasanya tuh kayak kurang gitu ya waktunya ya. Semoga diberikan kelancaran besok ya. Kemudian Bu Titin ya tadi semoga lancar besok untuk ujian TOEFL-nya ya dan nilainya memuaskan ya. Amin. Oke. So, terima kasih untuk hari ini. Saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi yang mendatang.